Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur data tree. Tree-nya itu cabang ya, bukan tree yang tiga ya. Oke, bagaimana mengenai struktur data tree ini? Mungkin sebelumnya saya sampaikan pengantar bahwa nanti penyampaiannya agak cepat karena ini materinya agak panjang ya. Jadi nanti kita fokus ke konseptualnya saja. Nanti konsep struktur data ini akan dipakai di bab-bab selanjutnya, termasuk di pemrograman lainnya, sehingga nanti kita fokuskan ke konseptualnya. Jadi untuk prakteknya teman-teman silahkan eksplorasi, di situ sudah ada contoh kodenya, jari kopas dan bisa dipelajari. Oke, lanjut ke materi ya, struktur data tree PHP. Kita mulai dari definisi ya, mengenai tree dan propertinya. Tree ini merupakan kumpulan hierarki node atau vertex yang dihubungkan oleh edge. Tree tidak dapat memiliki siklus atau perputaran ya, dan hanya edge yang akan ada di antara suatu node dan node anak atau node turunannya. Dua node anak dari induk yang sama tidak dapat memiliki edge di antara mereka. Tiap node dapat memiliki parent selain node atas ya, yang juga dikenal sebagai root node atau root yang paling atas lah. Hanya ada satu node root per tree ya. Setiap node dapat memiliki 0 atau lebih node anak. Dalam diagram berikut, A adalah node root ya, dan B, C, D adalah node anak dari A. Kita juga dapat mengatakan bahwa A adalah node induk dan B, C, D-nya adalah dan B, C, D, B, C, dan D dikenal sebagai saudara kandung karena mereka adalah node dari node A ya, B, C, D ya. B, C juga, D juga. Jadi yang dimaksud dengan root node itu seperti ini, kemudian edge-nya itu penghubung seperti ini ya, dan ini node-node anaknya. Jadi ini anak dari ini dari ini dan seterusnya. Yang ini saudara kandung ya, atau satu level dan kita nyebutnya seperti itu. Node yang tidak memiliki anak disebut sebagai leaf atau daun. Nah ini yang paling bawah ini ya seperti ini itu disebut sebagai leaf. Yang ini walaupun ini bukan leaf ya, yang ini walaupun satu level dengan ini ya, tapi karena masih memiliki anak ini bukan leaf ya, bukan daun juga ya. Nanti saya nyebutnya itu ya kegantian ya, enggak apa-apa ya. Nanti teman-teman juga biar familiar dengan kedua istilah tersebut. Ini sudah dijelaskan tadi ya mengenai node root-nya ini ya. Kemudian berikutnya B, C, D, E, H ini adalah node internal ya. Oke, tadi seperti dari sini ya. Sebuah node selain root memiliki setidaknya satu anak, dikenal sebagai node internal. Jadi node yang memiliki satu anak yang bukan root itu disebut sebagai root internal. Ini pasti root internal semua. Tapi kalau yang sini yang internal E sama H saja. B, C, D, E, H ini adalah node internal. Tadi saya tunjukkan. Berikut adalah beberapa istilah umum lainnya yang kita gunakan saat mendeskripsikan struktur data tree. Nah, ini beberapa istilah umum lainnya yang perlu diperhatikan ya sebelum kita mempelajari mengenai tree ini. Yang pertama ada descendant, ini adalah node yang dapat dicapai dari node induk dengan proses berulang. Misalnya M adalah keturunan dari C pada diagram sebelumnya. Kita lihat ya, M keturunan dari C. Disebut sebagai descendant atau garis keturunan lah. Kemudian berikutnya ancestor. Ya, ancestor ini adalah node yang dapat dicapai dari node anak ke node induk dengan cara berulang. Kalau tadi misalnya B adalah nenek moyang dari L. Jadi, ini kebalikan ya, ancestor dan descendant ini ya. Kemudian berikutnya degree. Ini adalah jumlah total node anak dari node induk tertentu. Dalam contoh kita sebelumnya, A memiliki derajat 3, B1, C3, dan seterusnya. Ini jumlah anaknya ya, saya kira mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. C3, D2, B1. Berikutnya path ya. Ini adalah urutan node dan edge dari node sumber ke node target atau dikenal sebagai jalur antara dua node ya. Panjang jalur adalah jumlah node di jalur ya. Dalam contoh kita, contoh tadi ya, antara A dan M adalah ACHM. Nah, jalurnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya edge of node ya. Ini adalah ketinggian node ditentukan oleh jumlah edge antara node dan level terdalam dari node turunan. Misalnya tinggi node B adalah 2. B itu nanti ada 2. 1, 2.
Kemudian berikutnya level nih ya, mewakili generasi node, ini terkait dengan head of node ya. Jika node induk berada pada level n, node anaknya akan berada pada level n plus 1. Jadi level ditentukan oleh plus 1 jumlah edge antara node dan root ya. Contohnya dalam contoh di atas ya, maka berlaku root A ada di level 0, B, C, D level 1, E, F, G, H, I level 2, K, L, M ada di level 3. Karena kebetulan penamaannya ini dari secara urut ya, setiap levelnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Berikutnya ini height of tree ya. Ini adalah ketinggian tree ditentukan oleh ketinggian node rootnya. Di sini tinggi tree adalah 3. Kemudian subtree. Dalam struktur tree, setiap anak membentuk subtree secara rekursif. Dengan kata lain, sebuah tree terdiri dari banyak subtree. Misalnya B membentuk subtree E, K, L, sedangkan E membentuk subtree K dan L. Dalam contoh tadi, kita telah mengidentifikasi masing-masing di ruas kiri dalam nuansa yang berbeda. Kita dapat melakukan hal yang sama untuk CD dan subtree-nya juga. Kemudian depth atau kedalaman ya. Ini adalah kedalaman node ya, yang ditentukan oleh jumlah edge antara node dan root node ya. Misalnya pada contoh tree kita tadi, kedalaman H adalah 2 dan kedalaman L adalah 3 ya. H-nya 2 dan L-nya 3. Yep. Kemudian forest ya, ini adalah kumpulan dari 0 atau lebih tree yang terpisah-pisah. Selanjutnya traverse ya, ini akan kita pelajari. Traverse itu ya lintasan gitu ya. Ini menunjukkan proses mengunjungi node dalam urutan tertentu atau bisa juga disebut sebagai lintasan. Kita akan sering menggunakan istilah ini di bagian yang akan datang. Nah, nanti kita pakai kita bahas ini ya. Kemudian yang terakhir adalah case atau kunci ya. Ini merupakan nilai dari node yang digunakan untuk tujuan pencarian. Jadi nilainya berapa? Jadi nanti misalnya ini di level 2 itu adalah yang dimaksud K-nya adalah B-nya ini. Ini untuk menunjuk bahwa nomor 2 yang B, bukan nomor 2 yang C atau D. Dan seterusnya ya. Berikutnya implementasi tree menggunakan PHP. Oke, tadi kita sudah mempelajari sebelumnya gitu ya. Kita telah mempelajari tentang berbagai properti dari struktur data tree. Struktur organisasi atau tree keluarga bisa menjadi contoh yang mewakili struktur data tree ya. Pada contoh organisasi ada satu root node yang dapat menjadi CEO perusahaan ya. Diikuti oleh karyawan setingkat CXO, diikuti dengan karyawan level lainnya. Di sini kita tidak membatasi derajat apapun untuk node tertentu. Ini berarti sebuah node dapat memiliki banyak anak. Jadi bagaimana posisi struktur node di mana kita dapat mendefinisikan properti node, node induknya dan node turunannya ya. Mungkin akan terlihat seperti ini ya. Oke, ini teman-teman cukup melihat sekilas saja ya. Nanti detailnya silahkan coba dieksplorasi sendiri ya. Ini sudah ada contoh kodenya, teman-teman bisa dicoba lah. Oke, bisa dilihat sekilas ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya, kita dapat melihat bahwa kita telah mendeklarasikan dua properti publik untuk data dan anak ya. Data induk dan anak. Oh, sorry. Propertinya ini ya, data dan anak, children ini. Nah, ini harusnya data dan children. Kita juga memiliki metode untuk menambahkan anak-anak ke dalam node tertentu ya. Nah, ini. Children. Di sini kita hanya menambahkan node anak baru di akhir array. Kita akan memberi opsi untuk menambahkan beberapa node sebagai anak untuk node tertentu.
Karena tree adalah struktur rekursif, ini akan membantu kita membangun tree secara rekursif. Nah, rekursif sudah kita pelajari kemarin ya. Dan juga melintasi tree secara rekursif. Setelah kita memiliki node, mari kita bangun struktur tree yang akan menentukan node root tree dan juga metode untuk melintasi seluruh tree. Maka struktur tree dasar akan terlihat seperti ini ya. Class tree, public root node, kemudian di sini konstruktornya. Rootnya diisi dengan node ya. Waktu dipanggil kalau kita isi node-nya maka akan diisi dengan node-nya ini ya. Kemudian traverse atau lintasannya di sini ya, parameternya tree node. Ini ya tree node ya, ini instansia rekursi ya dari kelas tree node ini ya. Nah ini ya. Ini instansiasi dari kelas tree node ini ya. Kemudian parameter berikutnya ada level defaultnya 0 ya. Jika node-nya ada ya. Nah ini eksis ya, mengembalikan nilai eksis ya. Maka dia akan ini ya, str repeat ya, levelnya ya. Levelnya akan diulang. Kemudian echo node datanya di sini dicetak ya. Kemudian dilakukan sebuah perulangan di sini ya. Nah, not children as children. Ini isinya dicetak ya. Kode tadi menunjukkan kelas tree sederhana di mana kita dapat menyimpan referensi node root ya dan juga melintasi tree dari node manapun. Di bagian traverse kita mengunjungi setiap node anak dan kemudian segera memanggil metode traverse secara rekursif untuk mendapatkan anak-anak dari node saat ini. Kita melewati level untuk mencetak tanda hubung di awal nama node sehingga kita dapat memahami data level anak dengan mudah. Selanjutnya kita akan buat node root dan tetapkan ke dalam tree sebagai root ya. Kodenya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Ini instansiasinya. Lanjutnya ya. Nah ini instansiasi menjadi CEO dan tree-nya akan diisi dengan tree baru yang isinya dari objek CEO ini ya. Di sini kita membuat node pertama sebagai CEO, lalu membuat tree dan menetapkan node CEO sebagai node root tree ya. Selanjutnya saat mengembangkan tree kita saatnya mengembangkan tree kita dari node root ya. Karena kita memiliki contoh CEO tadi ya, kita sekarang akan menambahkan CXO dan karyawan lain di bawah CEO karena CEO-nya tadi node root ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. CTO new tree node CTO, kemudian tambah lagi CPO, CMO dan seterusnya ya. Kemudian ditambah children-nya di sini ya, karena kan di bawahnya ada isinya lagi gitu ya. Kemudian ditambahkan ini ya, children CTO, CEO ditambahkan ke children-nya CTO, kemudian CEO tambah CFO dan seterusnya ya. Kemudian senior arsitek new tree node senior arsitek ini ditambahkan ke baru ya, kemudian dan seterusnya ya. Maksudnya berulang-ulang ya, karena senior arsitek itu nanti di bawah CTO itu nanti tambahkan ke CTO dan seterusnya ya, nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Ini ada penjelasannya. Di sini kita membuat 4 node baru yaitu CTO, CFO, CMO dan CEO ya semestinya. Pak COO betul ya. Oh betul COO ya. Di awal dan menetapkannya sebagai node anak dari node CEO. Kemudian kita membuat senior arsitek di sini ya, dan di sini ada node software engineer diikuti oleh user interface designer dan quality assurance engineer. Jadi nanti bawahnya lagi node anaknya lagi. Ya. Kita telah menetapkan node software engineer senior menjadi node anak dari node senior arsitek
dan senior arsitek menjadi not anak CTO. Bersama dengan user interface designer dan quality assurance engineer. Baris terakhir adalah menampilkan tree dan root-nya. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. CEO yang satu level adalah CTO, CFO, CMO dan CEO. Kemudian di bawah level CTO itu adalah senior arsitek, quality assurance dan user interface. Dan di sini ya ada quality software engineer ya di bawah senior arsitek ya. Jika kita memperhatikan output sebelumnya, kita memiliki CEO level 0 ya. Dan CTO, CMO ini adalah level 1 ya. Senior arsitek, user interface designer dan quality assurance berada di level 2 dan software engineer di level 3. Kita telah membangun struktur data tree. Jadi membangunnya seperti itu ya. Kemudian nanti akan ada operasi-operasi berikutnya. Kemudian kita lanjut ke beberapa jenis struktur data tree ya. Nanti ada binary tree. Nah, biner adalah bentuk paling dasar dari struktur tree di mana setiap node memiliki maksimal 2 node anak ya. Jadi dua-dua seperti itu. Node anak dikenal sebagai node kiri dan node kanan. Jadi nanti akan dibedakan ya antara kiri dan kanan ya. Oke, kurang lebih visualnya akan seperti berikut ya. Berikutnya binary search tree atau BST. Ini adalah jenis khusus tree biner di mana node disimpan dalam cara yang diurutkan. Node ini diurutkan sedemikian rupa sehingga pada titik tertentu nilai node harus lebih besar dari atau sama dengan nilai node anak kiri dan lebih kecil dari node anak kanan ya. Setiap node harus memenuhi properti ini untuk menganggapnya sebagai binary search tree atau BST. Biasanya disingkat dengan BST ya dalam beberapa referensi ya. Karena node diurutkan dalam urutan tertentu, algoritma pencarian biner dapat diterapkan untuk mencari item dalam BST dalam waktu yang logaritmik. Hal itu lebih baik daripada pencarian linear yang memakan waktu O(n) dan kita mempelajarinya di bab berikutnya ya. Berikut adalah contoh visual dari binary search tree ya. Jadi diurutkan ya. Di sini ya. 1 2-nya di mana ini? 1 3 4 6 7 ya. Jadi yang kecil selalu ada di sisi kiri ya. Pada 7 1 6 ya. 3 10 ya. Nah, jadi khas BST seperti itu ya. Kemudian ada self balanced binary search tree ya. Tree pencarian biner self balanced ya atau tree pencarian biner keseimbangan tinggi ya. Ini adalah jenis khusus dari tree pencarian biner yang mencoba untuk menjaga ketinggian atau jumlah level tree sekecil mungkin sepanjang waktu dengan menyesuaikan secara otomatis. Misalnya diagram berikut menunjukkan tree pencarian biner di sebelah kiri dan tree pencarian biner self balanced di sebelah kanan. Jadi nanti posisinya selalu seimbang seperti ini ya. Levelnya ya. Tree biner dengan keseimbangan tinggi selalu lebih baik karena membantu operasi pencarian lebih cepat dibandingkan dengan BST biasa. Ada implementasi yang berbeda dari tree pencarian biner self balanced atau high balanced ini. Berapa yang populer yaitu nanti ada AA tree, FEL tree, red black tree, scapegoat tree ya, dan spray tree dan 23 tree serta trip tree ya. Ini ada sedikit pembahasannya ya. FEL tree ini tree pencarian biner self balancing di mana ketinggian 2 subtree anak dari sebuah node akan berbeda maksimum 1 ya. Ingat di sini yang berbeda adalah ketinggiannya atau height-nya ya. Jika ketinggian meningkat maka akan ada penyeimbangan kembali untuk membuat perbedaan ketinggian menjadi 1. Ini memberikan FEL tree keuntungan tambahan dari kompleksitas logaritmik untuk operasi yang berbeda. Nanti seperti ini ya. Soalnya seperti ini ya. Berikutnya red black tree ya.
merah hitam ini adalah tree pencarian biner yang seimbang dengan beberapa properti tambahan yaitu warnanya ya. Tiap node di tree biner menyimpan 1 bit informasi tambahan yang dikenal sebagai warna dan dapat memiliki nilai merah atau hitam. Seperti FPL tree hitam merah ini juga digunakan untuk aplikasi waktu nyata karena kompleksitas kasus rata-rata dan terburuk juga logaritmik ya. Jadi nanti dibedakan antara yang merah dengan yang hitam ya. Selanjutnya ada B-tree ya. Ini adalah tree khusus dari binary tree yang self balanced ya. Ini tidak sama dengan tree pencarian biner self balanced. Perbedaan utamanya adalah bahwa B-tree kita dapat memiliki sejumlah node sebagai node anak, bukan hanya 2. B-tree digunakan untuk kumpulan data yang besar dan terutama digunakan dalam sistem file dan database. Kompleksitas operasi yang berbeda dalam B-tree adalah logaritmik juga. Kemudian ada NRE tree ya. Ini adalah jenis tree khusus di mana sebuah node dapat memiliki maksimum n anak. Ini juga dikenal sebagai tree KY atau tree MRE ya. Tree biner adalah tree NRE di mana n adalah 2. Nah, biner sendiri merupakan NRE ya, dan n-nya adalah 2. Berikutnya binary tree. Mengenai binary tree ini. Nah, kita mungkin bingung ya dengan binary tree dan tree pencarian biner atau BST. Seperti yang telah kita lihat dalam definisi ya, BST adalah binary tree yang diurutkan. Nah, tapi nanti pengurutannya macam-macam ya, tadi sudah dijelaskan ya. Jika diurutkan maka kita dapat memiliki peningkatan kinerja dibandingkan dengan binary tree biasa ya, karena sudah jelas nanti kita misalnya mau mencari itu dari mana ke mana begitu ya. Tidak urut dari satu ke seluruh seluruh data yang ada ya. Tiap node binary tree dapat memiliki maksimal 2 node anak yang dikenal sebagai node anak kiri dan node anak kanan. Namun berdasarkan jenis binary tree bisa ada 0, 1 atau 2 node anak. Kita juga dapat mengklasifikasikan binary tree ke dalam kategori yang berbeda. Yang pertama ada full binary tree. Ini adalah binary tree yang memiliki 0 atau 2 node anak pada setiap node-nya ya. Sebuah binary tree penuh juga dikenal sebagai tree yang tepat atau binary tree pesawat. Kemudian ada full, ada perfect ya. Kalau perfect itu seperti apa ya? Ini semua node internal memiliki tepat 2 anak dan semua daun memiliki tingkat atau kedalaman yang sama. Kemudian komplit ya, ada full, ada perfect, ada komplit ya. Ini merupakan binary tree di mana semua level kecuali level terakhir terisi penuh dan semua node sejauh mungkin ke kiri ya. Jadi arahnya ke kiri. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi full itu nanti semuanya terisi ya, masing-masing 2 ya. Kemudian kalau komplit ya. Komplit tadi apa? Semua level ya, kecuali level terakhir terisi penuh. Jadi bentuknya seperti itu. Tapi kalau perfect, nah semua tepat 2-2 ya. Kalau full ya, kalau tidak full itu maksudnya nanti ada salah satu yang tidak 2. Kalau full nanti semuanya 2. Tapi kalau komplit, nah semua levelnya terisi. Kalau perfect, semuanya berisi 2. Berikutnya implementasi binary tree ya. Kita buat nanti ini ya, tree biner ya. Faktor kunci yang harus dimiliki dalam tree biner adalah kita harus memiliki 2 tempat penampung untuk node anak kiri dan node anak kanan, bersama dengan data yang ingin kita simpan dalam node ya. Implementasi sederhana dari node biner akan terlihat seperti ini ya. Oke, ini konstruktornya ya. Propertinya data left right. Kemudian di sini dia menangkap ini ya, data ya. Parameter data ya dalam konstruktornya ya.
Kemudian datanya akan diisi dengan data, left-nya 0, right-nya 0 ya. Kemudian children-nya, nah ini ya bisa dilihat lah. Kode tadi menunjukkan bahwa kita memiliki kelas dengan properti tree untuk menyimpan data kiri dan kanan. Saat kita membangun sebuah node baru, kita menambahkan node ke properti data dan kiri dan kanannya tetap 0 ya. Kita tadi di konstruktornya dirubah menjadi 0 ya. Karena kita tidak yakin apakah kita membutuhkannya atau tidak. Kita juga memiliki metode addChildren untuk menambahkan anak kiri dan anak kanan ke node tertentu. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas tree biner di mana kita dapat mendefinisikan node root serta metode traversal yang serupa dengan implementasi tree dasar kita di awal bab tadi ya. Perbedaan antara dua implementasi adalah proses traversalnya. Dalam contoh kita sebelumnya, kita menggunakan for each untuk melintasi setiap node anak karena kita tidak tahu berapa banyak node yang ada ya. Karena setiap node dalam tree biner dapat memiliki maksimal 2 node dan mereka diberi nama sebagai kiri dan kanan, kita hanya dapat melintasi node kiri dan kemudian node kanan untuk setiap kunjungan node tertentu. Kode yang dirubah akan terlihat seperti ini ya. Hasil modifikasi datanya maksudnya seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini traverse-nya atau pelintasan. Ini bisa dilihat ya, ini ada penjelasannya ya. Kode tadi terlihat sangat mirip dengan tree dasar yang kita miliki sebelumnya pada bab ini. Berikutnya kita isi tree biner dengan beberapa node. Biasanya dalam setiap turnamen sepak bola atau kriket ya, kita memiliki babak sistem gugur di mana dua tim bermain satu sama lain, lalu pemenangnya maju ke depan dan berlanjut ke final. Kita dapat memiliki struktur yang mirip dengan tree biner untuk contoh kita. Jadi, mari kita buat beberapa node biner dalam dan susun dalam hierarki ya. Jadi seperti ini. Final new binary node ya, final, tree-nya new binary tree, final. Kemudian semifinalnya diisi dengan seperti ini ya. Oke, dan seterusnya teman-teman bisa memperhatikan ya. Oke. Ini penjelasannya ya. Pertama kita membuat node yang disebut final dan menjadikannya sebagai node root. Kemudian kita membuat 2 node semifinal dan 4 node seperempat final. 2 node semifinal masing-masing memiliki 2 node perempat final sebagai node anak kiri dan kanan ya. Node terakhir memiliki 2 node semifinal sebagai node anak kiri dan kanan. Metode addChildren melakukan tugas anak untuk node. Nah, di baris terakhir kita melintasi tree dan menampilkan data secara hierarkis. Kita menjalankan kode tersebut jika kita jalankan ya, outputnya kurang lebih seperti ini ya. Ini finalnya tuh nanti di sini dan di sini ada yang sub-sub di bawahnya ya, karakter tree-nya seperti ini. Selanjutnya membuat binary tree menggunakan array PHP ya. Jadi kalau tadi menggunakan rekursi ya, tapi kalau menggunakan array seperti apa? Kita dapat mengimplementasikan tree biner menggunakan array PHP karena tree biner memiliki maksimum 0 hingga 2 node anak. Kita dapat menggunakan node anak maksimum sebagai 2 dan membuat rumus untuk menemukan node anak dari node yang diberikan. Mari kita beri nomor node dalam tree biner di atas, ke bawah dan ke kiri dan ke kanan ya. Jadi node root akan memiliki nomor 0 dan anak kiri 1 dan anak kanan 2. Dan ini akan mengikuti hingga setiap node diberi nomor ini ya, seperti diagram berikut ya. Jadi kirinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau seperti itu ya. Kita dapat dengan mudah melihat untuk node 0 anak kiri adalah 1 dan seterusnya ini ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jika i adalah nomor node ya, maka left node-nya adalah 2i plus. Kalau kita lihat di sini ya. Left node-nya 2i plus 1. I-nya adalah nomor node ya. Nomor node-nya
ini ya, 1 2 2i 2i itu berarti 2 kali 1 ya, kemudian plus 1 3, dan ini 2 kali 2 4 5, yang i nya selalu ini ya, yang kirinya selalu 2i plus 1, kemudian yang right nya 2 kali i plus 1. Nanti silahkan diperiksa sendiri ya. Selanjutnya mari kita buat contoh untuk bagian awal jadwal pertandingan ya. Menggunakan array PHP ya, kita memeringkatnya sesuai dengan pembahasan kita tadi ya. Oke, nanti seperti ini ya. Nah, ini kan menggunakan indeksasi otomatis ya. Jadi nanti sudah urut ya. Pada dasarnya kita membuat sebuah array dengan auto indexing, nah, mulai dari 0. Array ini akan kita gunakan sebagai representasi tribiner. Selanjutnya kita memodifikasi kelas tribiner kita untuk menggunakan array ini sebagai ganti kelas node kita dengan node anak kiri dan kanan serta node traversal. Selanjutnya kita akan melintasi berdasarkan nomor node alih-alih referensi yang sebenarnya. Jadi yang kita gunakan adalah nomor node-nya ya, ini traverse-nya ya. If is set this node 6-nya ada ya, maka echo str repeat trip-nya ini ya, diikuti dengan levelnya ya. Echo this node num ya, kemudian traverse seperti inilah. Ini manggil, ini menggunakan rekursi juga ya. Seperti yang kita lihat dari implementasi sebelumnya, bagian traverse menggunakan posisi node alih-alih referensi. Posisi node ini tidak lain adalah index array. Jadi kita bisa langsung mengakses index array dan memeriksa apakah kosong atau tidak. Jika tidak, kita bisa terus masuk lebih dalam menggunakan cara rekursif. Jika kita ingin membuat tree biner menggunakan array dan mencetak nilai array, kita harus menulis sebagai berikut ya. Jika kita menjalankan kode ini, ya outputnya akan seperti bersama ya kalau outputnya ya. Tadi kita sudah menggunakan loop while sederhana untuk melakukan iterasi melalui array dan mengunjungi setiap node alih-alih melanjutkan secara rekursif. Dalam semua contoh rekursif kita akan melihat bahwa beberapa lebih efisien ya jika kita menggunakan dengan cara iteratif. Nah, tapi kasus-kasus tertentu memang cocok iteratif, tapi kasus yang lainnya nanti lebih cocok menggunakan rekursif ya. Selanjutnya memahami BST ini ya, tadi sudah kita bahas BST, dan ini BST tingkat lanjutnya itu seperti apa. Ini node ini ya, node anak kiri memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan node induknya, dan node anak kanan akan memiliki nilai lebih besar dari node induk. Jadi setiap kali kita perlu mencari nilai, kita akan mencari ke kiri atau ke kanan ya, sesuai dengan kasus pencarian yang kita perlukan ya. Tiap kali kita perlu mencari nilai, kita akan mencari ke kiri atau ke kanan ya. Saat diurutkan, kita harus mencari satu bagian dari tree, bukan keduanya. Dan ini berlanjut secara rekursif. Karena sifatnya yang membagi, pencarian menjadi sangat cepat, dan kita dapat mencari kompleksitas logaritmik untuk pencariannya. Misalnya kita memiliki n jumlah node ya, kita akan mencari bagian pertama atau kedua dari node. Begitu kita berada di babak pertama atau kedua, kita bisa membaginya lagi menjadi dua bagian terus, bisa bagi dua terus ya, karena kan datanya sudah tertata dengan baik ya. Yang berarti setengahnya kita menjadi 1/4, 1/8 dan seterusnya ya. Karena kita tidak berpindah ke setiap node untuk mencari, maka operasi ini tidak memerlukan kompleksitas ON. Nah, nanti bab berikutnya kita akan melakukan analisis kompleksitas pencarian biner dan akan melihat mengapa tree pencarian biner memiliki kompleksitas pencarian O log n ya. Nah, tidak seperti tree biner ya, kita dapat menambahkan node apapun ke atau menghapus node apapun dari tree tanpa merekonstruksi properti BST. Jika node X memiliki dua anak, maka penerus dari node X adalah nilai terkecil yang dimiliki tree yang lebih besar dari nilai X. Dengan kata lain, penerus adalah nilai minimum dari subtree kanan. Di sisi lain, pendahulunya adalah nilai maksimum dari subtree kiri.
Selanjutnya kita akan lebih fokus pada operasi yang berbeda dari BST dan langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan ya. Untuk melakukan operasi tersebut dengan benar ya. Berikut adalah operasi dari BST ya. Yang pertama, memasukkan not baru. Saat kita menyisipkan not baru di tree pencarian biner, kita harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat not baru sebagai daun. Tidak ada anak kiri atau anak kanan ya. Jadi ciri khasnya daun itu udah tidak ada anaknya lagi. Kemudian mulai dengan not root dan atur sebagai not saat ini. Jika not kosong, jadikan not baru sebagai root. Kemudian periksa apakah nilai baru kurang dari not saat ini atau lebih. Jika kurang, pergi ke kiri dan atur kiri sebagai not saat ini. Ini prosedurnya ya. Kemudian jika lebih, ke kanan dan atur kanan sebagai not saat ini. Ulangi langkah 3 sampai semua not dikunjungi, baru ditetapkan. Selanjutnya mencari sebuah not ya. Saat kita mencari not baru di tree pencarian biner, kita harus mempertimbangkan langkah-langkah berikut. Pertama, mulailah dengan not root dan atur sebagai not saat ini. Jika not saat ini kosong, kembalikan ke false ya. Jika nilai not saat ini adalah nilai pencarian, maka kembalikan true. Periksa apakah nilai pencarian kurang dari not saat ini atau lebih. Jika kurang, pergi ke kiri dan atur kiri sebagai not saat ini. Jika lebih, ke kanan dan atur ke kanan sebagai not saat ini. Lanjutkan ke langkah 3 sampai semua not dikunjungi. Nah, operasi berikutnya yaitu mencari nilai minimum ya. Karena tree pencarian biner menyimpan data dengan cara yang diurutkan, kita selalu menemukan data yang lebih kecil dari kiri dan yang lebih besar nanti di kanan. Jadi menemukan nilai minimum akan mengharuskan kita mengunjungi semua not kiri dari not root ya, sampai kita menemukan paling kiri not paling kiri dan nilainya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Mulai dari not root ya dan atur sebagai not saat ini. Jika not saat ini kosong, kembalikan false. Berikan ke kiri dan atur kiri sebagai not saat ini. Ini algoritmanya ya. Jika not saat ini tidak memiliki not kiri, lanjut ke langkah 5. Jika tidak, maka ulangi langkah 4. Lanjut ke langkah 3 sampai semua not kiri dikunjungi, lalu kembalikan not saat ini ya. Jadi returnnya adalah current not ya. Kemudian maksimum, kalau maksimum sebaliknya ya. Mulai dari root node ya, atur sebagai not saat ini ya. Jika not saat ini kosong, kembalikan false. Lalu pergi ke kanan dan atur ke kanan sebagai not saat ini. Jika not saat ini tidak memiliki not yang benar, lanjutkan ke langkah 5. Jika tidak, maka ulangi 4. Lanjutkan langkah 3 sampai semua not yang tepat dikunjungi, lalu kembalikan not saat ini. Yang terakhir, ini adalah menghapus sebuah not. Ketika kita menghapus sebuah not, kita harus memperhatikan bahwa not tersebut dapat berupa not internal ataupun daun. Kalau internal artinya dia punya induk dan punya anak ya. Jika itu daun, nah ini tidak memiliki anak ya. Maka not itu internal. Jika notnya internal, ia dapat memiliki 1 atau 2 anak. Dalam kasus seperti itu, kita perlu mengambil langkah ekstra untuk memastikan tree dibangun dengan tepat setelah penghapusannya. Jadi konstruksinya tree itu tetap tepat ya. Setelah dihapus ya. Karena misalnya kalau dihapus di tengah-tengah kan, kalau nggak nyambung ya bubar tree-nya ya. Itulah sebabnya menghapus not dari BST selalu merupakan pekerjaan yang menantang dibandingkan dengan operasi lainnya. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghapus not ya, kurang lebih seperti ini ya. Jika not tidak memiliki anak, buat not 0. Jika not tersebut hanya memiliki 1 anak, buatlah anak tersebut mengambil tempat not. Jika not memiliki 2 anak, maka cari penerus dari not tersebut dan ganti ke tempat not saat ini. Lalu hapus not penerusnya.
Kita telah membahas bagian besar kemungkinan operasi untuk tri pencarian biner. Sekarang kita akan mengimplementasikan tri pencarian biner langkah demi langkah, dimulai dengan penyisipan, pencarian, kemudian menemukan nilai maksimum minimum ya, dan operasi penghapusan. Oke, berikutnya implementasinya ya, yaitu membangun sebuah binary search tree atau BST ya. Seperti yang kita ketahui, sebuah node dapat memiliki dua anak dan dirinya sendiri dapat mewakili sebuah tree secara rekursif ya. Kita akan mendefinisikan kelas node kita menjadi lebih fungsional dan memiliki semua fungsi yang diperlukan untuk menemukan nilai maksimum, nilai minimum, pendahulu, dan penerusnya. Nanti kita akan menambahkan fungsi hapus juga untuk sebuah node. Mari kita periksa kode berikutnya. Maksudnya perhatikan saja ya teman-teman ya. Ini node, ini membuat node-nya ya. Kemudian ini propertinya, ini konstruktornya seperti ini ya. Kemudian ini membalikan nilai minimum dan yang ini maksimum ya. Kemudian berikutnya suksesor atau penerusnya ya. Kemudian selanjutnya ini ya, predesor atau pendahulunya. Kelas node terlihat langsung dan cocok dengan langkah-langkah yang kita tentukan di bagian sebelumnya. Tiap node baru adalah daun dan karenanya tidak memiliki node kiri atau kanan pada saat pembuatan. Jadi saat membuat ya belum ada anaknya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita dapat menemukan nilai yang lebih kecil ya di sebelah kiri untuk menemukan minimum, dan kita mencapai node paling kiri dan node paling kanan untuk nilai maksimum. Untuk penerus, kita menemukan nilai minimum dari sebuah node dari subtree ya. Subtree kanan dari sebuah node yang diberikan dan nilai maksimum dari node dari subtree kiri untuk bagian pendahulunya. Selanjutnya kita membutuhkan struktur BST untuk menambahkan node baru di tree sehingga bisa mengikuti prinsip insert ya, penyisipan ini. Nah ini ya. Oke, ini insertnya ditambahkan di sini ya. Ini pengecekan kosong strukturnya ya. Ini pelintasannya reverse-nya ya. Tadi saya tampilkan cepat saja ya teman-teman. Kalau video kan bisa di itu ya, nah bisa diulang-ulang ya, hanya pakai rekaman seperti itu. Jika kita melihat kode sebelumnya, kita hanya memiliki satu properti untuk kode BST, untuk kelas BST ya, yang akan menandai node root. Selama konstruksi objek BST, kita melewati satu nilai yang akan digunakan sebagai root tree. Metode isempty memeriksa apakah tree kosong atau tidak. Metode penyisipan mungkin kita akan menambahkan node baru di tree ya. Logika memeriksa apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil dari root dan mengikuti prinsip BST untuk memasukkan node baru di posisi yang benar. Nah, ini logika isempty tadi ya. Kita lihat metodenya ya. Berapa saja insert isempty ya, ini kosong ya, cek kosong ya, reverse ya atau pelintasan ya. Lanjut ya, kita juga memiliki metode traverse untuk melewati node dan melihat data dalam format terurut, pertama kiri lalu node dan kemudian nilai code node kanan. Metode ini memiliki nama yang ditunjuk dan kita akan mempelajarinya di bagian selanjutnya. Untuk saat ini kita siapkan kode sampel untuk menggunakan kelas BST dan tambahkan beberapa angka dan periksa apakah angka disimpan dengan cara yang benar.
Jika BST berfungsi, maka traverse akan menampilkan daftar nomor yang diurutkan. Tidak peduli bagaimana kita memasukkannya ya. Oke, seperti ini ya. Jika kita perhatikan kode tadi ya, 10 adalah root kita ya nih. Dan kemudian kita menambahkan node baru secara acak. Pada akhirnya kita memanggil metode traverse untuk menunjukkan node dan bagaimana mereka disimpan di tree pencarian biner. Berikut adalah output dari kode sebelumnya ya. Oke, seperti itu. Tree sebenarnya akan terlihat seperti ini secara visual yang persis seperti yang diharapkan dari implementasi BST. Nanti menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan bagian pencarian di kelas BST kita ya. Kita ingin mencari apakah nilainya ada di tree atau tidak. Jika nilainya tidak ada di tree, itu akan mengembalikan false dan node sebaliknya ya. Fungsi pencariannya nanti seperti ini ya. If this empty ya, return false ya. Dan seterusnya bisa dilihat ya. Dalam kode tadi ya, kita dapat melihat bahwa kita sedang mencari nilai di tree dari mode ya, dari node ya, dan mengikuti kiri atau kanan tree secara iteratif. Jika tidak ada node yang ditemukan dengan nilai tersebut, down node dikembalikan yaitu nol ya. Nah, kita dapat mengujinya seperti ini ya. Ini nanti akan menghasilkan output seperti berikut ini ya. Karena 14 tidak ada dalam daftar kita, maka not found. 6 nanti found. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian pengkodian yang paling kompleks yaitu penghapusan ya. Kita perlu mengimplementasikan setiap kasus di mana sebuah node dapat memiliki 0, 1 atau 2 node anak. Gambar berikut menunjukkan kepada kita 3 kondisi yang harus kita penuhi untuk menghapus sebuah node dan memastikan tree pencarian biner tetap menjadi tree pencarian biner setelah operasi. Kita harus berhati-hati ketika berhadapan dengan node yang memiliki 2 node anak, karena kita perlu bolak-balik antar node ya. Kita perlu tahu node mana yang merupakan node induk dan untuk node saat ini ya. Akibatnya kita perlu menambahkan properti tambahan untuk melacak node induk untuk setiap node ya. Nanti kalau mau dihapus ya, kita harus mengenali dulu ya anaknya mana dan induknya mana. Blok kode tadi ya, kita sudah membuat hubungan induk dengan node yang baru dibuat ke induknya langsung. Nah, parentnya diisi parent dan seterusnya. Kita juga ingin melampirkan fungsionalitas hapus kita dengan node individu sehingga kita dapat menemukan node dan kemudian menghapusnya menggunakan metode hapus. Berikut adalah fungsi untuk hapus ya, function delete ya. Jadi seperti inilah. Nah, ini penjelasannya ya. Kondisi pertama memeriksa apakah node adalah daun atau tidak. Jika node-nya adalah daun, maka kita hanya perlu membuat induk untuk menghilangkan referensi dari node anak, baik yang kiri ataupun yang kanan ya. Dengan cara itu node akan terputus dari tree yang memenuhi kondisi pertama kita memiliki 0 anak. Kondisi berikutnya benar-benar memeriksa kondisi ketiga di mana kita memiliki 2 anak dan 2 anak dari sebuah node. Dalam kasus seperti itu ya, kita mendapatkan penerus dari node ya, menetapkan nilai penerus ke node itu sendiri dan menghapus node penerus. Ini nanti hanya mengcopy paste data dari penerusnya ya. Artinya ya, nanti penerusnya dinaikkan ya dan menempati node sebelumnya aja. Tapi nanti kalau di bawahnya ada lagi ya, nanti di bawahnya juga harus diproses. 2 kondisi berikutnya memeriksa apakah node memiliki 1 anak seperti yang ditunjukkan diagram kasus 2 kita sebelumnya. Karena node hanya memiliki 1 anak, node tersebut dapat berupa anak kiri atau kanan ya. Jadi kondisi memeriksa apakah anak tunggal atau anak kiri dari node ya,
Jika demikian, kita perlu mengarahkan anak kiri ke referensi kiri atau kanan induk node berdasarkan posisi node itu sendiri dengan induknya. Aturan yang sama diterapkan untuk node kanan ya. Di sini referensi node kanan diatur ke kiri atau ke kanan induknya, bukan ke referensi berdasarkan posisi node. Karena kita telah memperbarui kelas node, kita perlu membuat beberapa perubahan pada kelas BST kita untuk penyisipan dan juga untuk penghapusan node ya. Nah, nanti penyisipannya kurang lebih seperti ini ya. Ini ditambahkan ya, jadi lihatlah ya. Nanti di bawah ada penjelasannya ya. Kode tadi ya terlihat mirip dengan yang kita gunakan sebelumnya dengan satu perubahan kecil. Sekarang ya, selanjutnya ya, kita mengirimkan referensi node saat ini ketika kita membuat node baru. Node saat ini akan digunakan sebagai node induk untuk node baru ya. Kode new node ini ya, data dengan parameter data dan node ya, sebenarnya berhasil ya. Untuk menghapus node, pertama-tama kita dapat melakukan pencarian dan kemudian menghapus node yang dicari menggunakan metode delete di kelas node. Akibatnya fungsi remove itu sendiri akan menjadi sangat kecil seperti kode ini ya. Ini ya. Karena ada search-nya ya. Seperti yang ditunjukkan kode di atas, pertama-tama kita mencari data. Jika node-nya ada, kita menghapusnya menggunakan metode delete. Sekarang mari kita jalankan contoh kodenya. Jadi outputnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti dia menghapus yang 15 ini ya. Oke ya. Tadi kita dapat melihat bahwa 15 bukan lagi bagian dari BST kita ya. Sedemikian rupa kita dapat menghapus node apapun dan jika kita melintasi menggunakan metode yang sama, kita akan melihat daftar yang diurutkan. Jika kita melihat output sebelumnya, kita dapat melihat bahwa output yang ditampilkan dalam urutan menaik ya. Ada alasan dibaliknya. Dan kita akan mempelajari dengan cara penelusuran tree berbeda di topik berikutnya. Itu ini tree traversal atau pelintasan tree ya. Tree traversal mengacu pada cara kita mengunjungi setiap node di tree tertentu. Berdasarkan cara kita melakukan traversing, kita dapat mengikuti 3 cara traversing yang berbeda. Lintasan ini sangat penting dalam berbagai cara. Konversi notasi Polandia untuk evaluasi ekspresi adalah salah satu contoh paling populer menggunakan traversal tree ya. Nanti ada in order ya. Traversal tree berurutan atau in order mengunjungi node kiri terlebih dahulu, kemudian node root dan diikuti oleh node kanan. Ini berlanjut secara rekursif untuk setiap node. Simbol kiri menyimpan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai simbol root dan simbol kanan menyimpan nilai yang lebih besar daripada simbol root. Akibatnya ketika kita menerapkan traversing berurutan, kita memperoleh daftar yang diurutkan. Itulah sebabnya sejauh ini traversal tree biner kita menunjukkan daftar nomor yang diurutkan. Bagian traversal itu sebenarnya adalah contoh dari traversal tree berurutan ya. Nah, prinsip-prinsipnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Lintasi subtree dengan memanggil fungsi in order secara rekursif. Kemudian menampilkan bagian data dari root atau node saat ini. Selanjutnya lintasi subtree kanan dengan memanggil fungsi berurutan secara rekursif ya. Jadi nanti seperti seperti ini ya. Nah, nanti cara bacanya ya ini ya, tampil. Kemudian pre-order. Dalam traversal pre-order, node root dikunjungi terlebih dahulu, diikuti oleh node kiri dan kemudian node kanan ya. Prinsip-prinsip traversal pre-order adalah sebagai berikut ya. Yang pertama menampilkan bagian data dari root atau node saat ini, kemudian lintasi subtree kiri dengan memanggil fungsi pre-order secara rekursif. Yang ketiga, lintasi subtree kanan dengan memanggil fungsi pre-order secara rekursif ya. Jadi seperti ini lintasannya. Kemudian post order ya. Dalam traversal post order ya, simbol root dikunjungi terakhir. Node kiri pertama dikunjungi dan kemudian node kanan.
Prinsip-prinsipnya lintasi subtree kiri dan memanggil fungsi post order secara rekursif ya. Kemudian yang kedua, oke, ini saya taruh bawah ya. Lintasi subtree kanan dengan memanggil fungsi post order secara rekursif. Yang ketiga, menampilkan bagian data dari root atau node saat ini ya. Tree sebelumnya akan memiliki output A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, itu ya. Karena melintasi secara post order ya. Oke, logika traversal BST-nya nanti kurang lebih seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan, nanti bisa dipraktekkan dan bisa dieksplorasi lebih jauh lagi ya. Oke, kalau dijalankan ya, ini ya kita panggil ya masing-masing fungsinya ya, dan kita kasih contoh data ya, outputnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk kompleksitas data tree ya, bisa dilihat ya, nanti bisa dibaca secara mandiri ya. Dan nanti di sini ada ringkasannya juga. Baik, saya kira materinya seperti itu ya.